Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan proyek UAS pemrograman web dengan nama aplikasi yaitu Arvo, merupakan aplikasi manajemen akademik mahasiswa yang telah kami buat. Nah, di sini sebelum kita mempresentasikan aplikasi Arvo, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Agnesia Higa dengan NIM 118 dari kelas 2024D dan kami dari kelompok 2. Oke, lanjut teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Salis, NIM di terakhir 106 dari kelompok Afro. Baik, sekarang dimulai dari bab 1, yaitu mengenai latar belakang perkembangan teknologi yang eh, diambil dari latar belakang pendirian aplikasi Arvo ini. Nah, di sini untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, menciptakan kebutuhan bagi mahasiswa untuk mengelola aktivitas akademik secara efisien dan mengatasi tantangan penggunaan metode manual serta aplikasi terpisah yang membingungkan. Nah, maka dari itu, kami menciptakan aplikasi Arvo ini untuk mempermudah mahasiswa dalam menjalani suatu kegiatan yang terstruktur. Kemudian, selanjutnya ada permasalahan utamanya. Nah, permasalahan utama itu untuk rumusan masalahnya sendiri berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan dalam pengembangan aplikasi Arvo ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi berbasis web yang dapat membantu mahasiswa dalam mengelola jadwal kegiatan secara terstruktur. Nah, yang kedua, itu bagaimana menyediakan fitur pencatatan notulensi dan target akademik yang terintegrasi dalam satu sistem. Dan yang ketiga, itu bagaimana menyajikan informasi aktivitas mahasiswa dalam bentuk dashboard dan kalender yang informatif serta mudah dipahami. Lalu yang keempat, itu ada bagaimana membangun aplikasi web yang responsif, interaktif, dan mudah digunakan oleh mahasiswa. Lalu untuk selanjutnya, ini merupakan tujuan pengembangan aplikasi Arvo. Nah, yang pertama itu kita ada eh, integrasi. Jadi, integrasi ini kita akan menggabungkan semua fitur dalam satu platform. Jadi, eh, fitur fitur-fitur di Arvo ini ada yang namanya kalender, terus penjadwalan, terus juga ada notulensi dan target. Nah, kita merangkum eh, empat fitur ini menjadi satu dalam aplikasi Arvo, yaitu aplikasi yang dimana dia mengelola penjadwalan dari mahasiswa tersebut. Lalu yang kedua ada efisiensi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk manajemen tugas. Dan yang ketiga itu, ya, yang ketiga itu ada peningkatan produktivitas, memfasilitasi pengguna dalam meningkatkan hasil akademik mereka. Lalu yang keempat itu ada akses informasi, memudahkan pengguna atau mahasiswa untuk memudahkan data akademik. Pencatatan menemukan data akademik. Terus yang kelima itu ada kolaborasi, meningkatkan kerjasama antar mahasiswa dalam suatu proyek. Nah, untuk tambahannya, eh, jadi untuk ruang lingkup Arvo sendiri, dia merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web, web-based atau web-based application yang dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi tambahan. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan kodingan-kodingan yang ada di web Arvo ini. Dimulai dengan indeks HTML. Pertama, kita di sini ada kodingan untuk
halaman login. Terus di sini ada kemudian login form. Terus sini ada registernya, register form untuk halaman register. Terus di sini ada main konten. Nah, di sini ada dashboard page, yaitu halaman utamanya. Kemudian halaman utama. Ada banyak quick start, to the activities, progress overview, analytic, motivation, dan mini calendar, dan quick action. Terus di selanjutnya ada di halaman schedule, ada schedule form untuk mengisi schedule-nya, schedule list. Terus selanjutnya ada calendar page. Calendar page banyak. Di sini ada event-nya, terus event detailnya, detail tentang acaranya yang ingin diisi. Terus di sini ada note page dan notulensi untuk catatan-catatan. Ini codingan untuk form notes-nya, list notes-nya. Nah, di sini ada page goal untuk tujuannya, goal form untuk mengisi apa tujuannya, goal list. Di sini ada profile page, halaman profil. Saya ada profile information, account setting. Terus di sini ada halaman apa? Bukan halaman, apa ini untuk pilihan untuk mengedit schedule, mengedit note-nya, mengedit goal-nya, standar footer-nya. Selanjutnya kita akan ke apa HTML. Di sini ada untuk header untuk about page-nya. Terus ada main content seperti isi dari konten about kontak konten about-nya. Footer untuk kayak gambarnya berapa gitu. Quick link, terus ada kontak dan sosial. Terus selanjutnya ada kontak HTML. Di sini berisi header untuk kontaknya, sudah kontak konten. Di dalam kontak konten berisi form kontak untuk mengisi untuk kontak lah, untuk apa ya, mengisi apa ya, kayak pesan gitu. Terus sudah submit hotel, privacy agreement, kontak infonya juga informasi kontak dari Arvo ini. Terus ada kayak Q&A, fact section, frequently and as footernya pastinya. Ya. Terus di sini ada config PHP, ini sangat penting sekali untuk menghubungkan webnya dengan database-nya. Localhost, ya pastinya pakai localhost, root karena defaultnya SMBP, plus hosting karena di SMBP. Terus DB ini database-nya, nama database kita. Ini sangat penting sekali. Terus Step.js ini untuk biar webnya itu bisa interaksi. Sini ada function untuknya, bukan Arvo-nya, user. Sini ada function untuk login, apa function information untuk login register form. Step.js-nya button banyak, terus schedule form. Terus ada tema function, function untuk tema fungsinya. Nah, ini sangat penting, function untuk authentication yang di login untuk
Login lah, login. Pastinya ada register, logout, pastinya UI function, so login, so main app, so login form, so register form, function show page. Sini ada untuk menyembuhkan semua halaman page, menambahkan halaman yang dipilih. Sini ada function set active filter. Sini untuk memfilter ke aktivitasnya sektor gitu. Untuk manajemen dari manajemen function. Kemudian open edit schedule. Ya, cek apa? The function open edit node modal. Bisa handle add node. Bisa handle update node-nya. Gitu. Mau update node-nya. Step step. Add goal. Jadi ini nyambung dari tadi yang apa? Yang indeks HTML. Function handle export data. Function handle dalam akunnya. Lengkap ini semua. Menggunakan script JS. Function load nodes. Function load goals. File. Load to the activity juga ada. Yang untuk mengatur function itu the activity-nya. Untuk schedule kalendernya. So event menambahkan event per apa tanggalnya itu, menambahkan acara yang dilakukan. Sini ada update analitik juga, the progress, function set notes, function set daily codes, itu codes. Jadi di sini ada banyak codes. Terus ada function buat notifikasi juga ada, function buat format data, format data, mengatur time-nya, dan tanggalnya. Kita begini, dalam schedule juga ada. Terus delete goal, delete juga bisa. Kemudian mungkin bisa kita lanjut ke bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau mendemonstrasikan aplikasi Arvo tersebut. Biar saya coba untuk merekam layar. Di sini sudah terlihat untuk masuk ke aplikasi Arvo. Nah, di sini ada registrasi sebelum login ke aplikasi Arvo. Kita tidak mempunyai akun, jadi kita harus mengisi registrasi terlebih dahulu. Misalkan username-nya kita isi. Oke. Lalu kemudian memasukkan email. Kemudian membuat password. Oke, konfirmasi 2 kali. Nah, lalu kita register. Nanti akan muncul notifikasi berhasil, registrasi berhasil dengan warna hijau di pojok kanan. Lalu kemudian kita masukkan username yang tadi. Terus masukkan password. Kemudian login jika benar. Kita akan masuk ke halaman login telah berhasil. Notifikasi hijau ada di pojok kanan atas. Kemudian di sini merupakan tampilan indeks.
yaitu ada Welcome to Your Growth Journey, dan ini nama kita sendiri yang telah username yang telah kita cantumkan tadi. Lalu ada emoji di sini. Nah, di sini tambahkan jadwal dan set target merupakan fitur dalam aplikasi Arvo itu sendiri. Kemudian di sini ada uh, letaknya di atas ada jadwal, kalender, notulensi, dan target. Untuk di bawah sendiri, ini merupakan tampilan dari indeks. Nah, kemudian di sini ada navigasi cepat yang merangkum ada 3 HTML yang telah dibuat, yaitu home atau index, about, dan kontak. Kita untuk home ini sudah saya perlihatkan, lalu kemudian about. Di sini merupakan eh, tampilan tampilan dari Arvo itu sendiri. Jadi di sini ada misi. Arvo dirancang oleh mahasiswa untuk mahasiswa serta hadir untuk membantu mahasiswa dalam mengorganisir kehidupan akademik dan personal mereka. Nah, di sini juga terdapat fitur-fitur dalam Arvo, yaitu ada manajemen jadwal. Dia bisa mengatur jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan organisasi dengan mudah. Kemudian ada notulensi digital. Di sini bisa mencatat informasi penting dan organisasi catatan dengan kategori. Terus kemudian target dan goals, set dan lacak target akademi, serta personal secara terstruktur. Kemudian ada analisis, bisa menganalisis progres dari kegiatan yang telah dilakukan. Dan di sini ada kategori prioritas. Jadi semakin dekat tanggalannya itu semakin diprioritaskan oleh web ini. Terus di sini ada mode gelap yang terlihat jika nanti saya tunjukkan. Nah, di sini ada untuk siapa. Arvo perancangannya itu untuk mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang ingin meningkatkan produktivitas akademik, mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi, mencapai target akademik dan personal dengan terukur, mengurangi stres karena deadline yang bertumpuk, membangun kebiasaan belajar yang efektif. Dan ini merupakan teknologi yang dipakai dalam eh, pembentukan atau pengembangan aplikasi Arto. Itu ada HTML5, CSS3, JavaScript AS6+, Font Awesome, Google Font, PHP, dan MySQL. Nah, oke, kita lanjut ke kontak. Di sini ada semacam form untuk mengisi pesan kepada admin Arvo atau tim Arvo. Jika kalian mempunyai kendala dalam penggunaan atau error, bug, dan sebagainya, kalian bisa menghubungi kontak di bawah ini. Ada email, institusi pengembangan, dan di sini merupakan ada uh, pertanyaan umum. Terus ini merupakan tombol untuk mengirim pesan, dan ini merupakan verifikasi tambahan jika setuju bahwa pesannya akan diproses oleh tim Artforce sesuai dengan kebijakan privasi yang sudah tercantum di sini, maka maka setelah itu baru kirim pesan dan akan terkirim oleh ke admin tim Arvo gitu. Lalu akan ditindaklanjuti kritik, saran, maupun kendala yang telah dialami oleh user. Oke, kita balik lagi ke home. Oke, di sini um, oops. Oke, kita ke jadwal, ke fitur jadwal. Jika kita masukkan uh, trip to Purwokerto, ini diisi waktunya, bisa milih kuliah pribadi, rendah, sedang. Kita bisa cantumkan apa saja. Let's go. Lalu kita simpan jadwal. Nah, jika jadwal berhasil terkirim, dia akan ada notifikasi di kanan selalu. Terus dia nanti akan langsung muncul di daftar jadwal saya. Ini sudah masuk ke database. Terus kemudian ada kalender. Nah, di sini bukan hanya kalender biasa, melainkan hmm,
kita bisa tahu dari titik-titik di angka 12 ini. Nah, ini kalau dipencet dia ada memunculkan jadwal yang telah kita set pada jadwal sebelumnya. Terus kita pencet silang jika sudah melihat. Ini ada tanggalan. Lalu kemudian ada notulensi. Kita klik kuliah, saja, simpan. Nah, ini seperti yang sebelumnya akan ada notifikasi di kanan atas, lalu kemudian dia akan muncul di notulensi saya. Ini kita juga bisa mengedit diagram. Nah, untuk menghapus kita pencet klik hapus. Oke. Nah, dia akan terhapus dan akan muncul notifikasi di atas. Kemudian ini target akademik Crypto Bali. Apa saja. Ini kita bisa menyusun set jika kita terkait eh, akademik, kemudian tenggat waktu, progresnya bisa di set sendiri, lalu simpan target, kemudian dia akan berhasil disimpan dan masuk ke daftar target target saya. Kalau mau hapus, mau mengedit di kiri dan menghapus di kanan. Nah, di sini ada fitur yang namanya mode gelap. Jika kita klik, dia akan ke mode gelap, lalu jika klik lagi ke mode terang, maka dia akan ke mode terang. Oke, data yang sudah eh, tercantum akan tersimpan di database ini. Misalkan kita melihat dari user siapa saja yang telah login masuk di database kita, yaitu ada username-nya Xiao, Anggun, Ibnu, Agnes, dan ini semua bisa dilihat oleh admin jika dia memegang sebagai pemegang eh, database-nya. Dia akan muncul langsung di sini semua data yang telah tercantum atau kita klik tadi kita masukkan di aplikasi Arco. Dan jika ini profil kita bisa ubah password, terus perbarui profil. Ekspor data ini nanti akan terdownload dan masuk ke dalam file. Kemudian jika hapus akun, kita tinggal klik OK. Oke. Terus jika logout, klik logout, lalu kita kembali ke halaman login. Nah, gitu. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya atau job desk saya untuk presentasi yaitu analisis kebutuhan pengembangan dari web, yaitu dari web Argo sendiri. Di sini pertama itu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu ada yang pertama autentikasi pengguna, yaitu kayak login, registrasi, dan logout. Yang kedua ada manajemen jadwal, yaitu tambah, edit, hapus, filter jadwal seperti jadwal kuliah, tugas, organisasi, atau pribadi. Terus yang ketiga ada kalender. Kalender di sini menampilkan kalender, bulanan, dan detail kegiatan. Terus yang keempat ini notulensi. Notulensi bisa dibuat, edit, cari, dan dikategorikan catatan. Yang kelima ada manajemen target atau goals, yaitu set target, update progress, dan deadline. Yang keenam ada dashboard, yaitu ada ringkasan statistik, progres, dan motivasi harian. Selanjutnya ada profil pengguna, itu bisa untuk mengubah data diri, terus password, ekspor data, dan hapus akun. Yang terakhir ada halaman informasi atau about and contact. Itu ada di halaman about and contact. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada usability. Di sini seperti UI responsive, mudah digunakan, dan ada dark mode atau mode gelap. Yang kedua ada performance. Performance ini seperti kayak loading cepat, pengolahan data yang efisien. Terus selanjutnya ada security. Security ini adalah kayak keamanan dari kebutuhan web ini. Itu ada validasi input, proteksi data akun, dan autentikasi aman.
Yang keempat ada reliability, yaitu data tersimpan konsisten seperti data jadwal, data target, dan data catatan. Yang terakhir ada compatibility, ada ini berjalan di browser, desktop, dan mobile secara lancar, jadi bisa berfungsi. Terus di sini ada kebutuhan teknologi atau requirementnya. Yang pertama ada front end. Front end menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Untuk back end menggunakan PHP, dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Serta library pendukungnya menggunakan PhoneStorm dan Google Phone. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna atau kebutuhan user. Mahasiswa yang ingin Yang pertama ada mahasiswa yang ingin mengatur jadwal dan tugas. Yang kedua ada mahasiswa yang ingin mencatat kegiatan akademik. Yang ketiga untuk memantau target dan produktivitas. Yang kelima adalah mengurangi resiko lupa deadline. Jadi ini sangat penting sekali sih untuk mahasiswa zaman sekarang. Terus selanjutnya ada kebutuhan pengembangan lanjutan. Di sini ada integrasi backend real, yaitu API plus database online. Yang kedua ada notifikasi deadline. Yang ketiga ada login berbasis email atau token. Yang kelima itu backup dan sinkronasi data. Yang terakhir ini adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya, Web Arvo dikembangkan sebagai solusi manajemen aktivitas dan tujuan bagi mahasiswa untuk membantu mengatur jadwal, notulensi, serta target akademik maupun personal secara terstruktur. Berdasarkan analisis kebutuhan, sistem ini telah mencakup fungsi utama seperti algoritma pengguna, pengelolaan jadwal, kalender, catatan dan target, dan dashboard pemantauan progres. Selain itu, aspek non-fungsional seperti kemudahan pengguna, keamanan data, norma, dan kemudian lintas dapat juga menjadi perhatian penting dalam pengembangannya. Dengan dukungan teknologi web modern, aku diharapkan mampu meningkatkan produktivitas mahasiswa dan menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan fitur lanjutan di masa depan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kata yang kurang atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.